Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pemirsa semuanya, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali melalui video-video kami di Paktris channel YouTube. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu saudari dari Malang, Jawa Timur yang kebetulan beberapa waktu lalu sih kurang lebih videonya udah hampir setahun ya. Sudah setahun lebih. Udah setahun lebih pernah saya upload yang pada saat itu memang terhalang jarak, jadinya kita bantu dengan ruqyah online ruqyah online, dan mungkin pemirsa nanti bisa lihat sendiri bagaimana reaksinya ketika di ruqyah pada saat online. Yang Mbak Resti rasakan yang agak parah atau mungkin yang susah dikendalikan ngomong-ngomong sendiri itu berapa lama, Pak, Mbak? Itu ada kalau sebentar mau 3 tahun sih. Mau 3 tahun Mau malah. 3 tahun. Sulit gerak kayak gitu. Sulit gerak juga. Awal-awal dulu sampai 3 sampai 4 jaman. Kaku. Kaku, tidak bisa Walaupun bergerak. misalkan dibantu sama keluarga, suami, tetap saja kaku apa gimana? Tetap kaku. Jadi sampai ditidurkan di istilahnya di tempat tidur. Ditempatkan tidur kayak gitu, terus kaku, nggak bisa apa-apa. Bismillah. Mulai, Mbak. Baca syahadat 1 kali, sholawat Nabi 1 kali, berdoa memohon kesembuhan, rahmat Gusti Allah. Mudah-mudahan dengan usaha dan doa kita bersama, Allah mengabulkan, Allah memberikan kesembuhan yang sempurna, khususnya pada sakit panjenengan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Allahumma sholli. Ya Allah, ya Allah. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan yang sempurna ya Allah. Berikanlah kesembuhan yang barokah ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari kejahatan seluruh makhluk yang Kau ciptakan. Amin. Jauh hati kali istighfar, baca istighfar. Bismillah. Ya Allah. Kami ya Allah. Energi yang barokah ya Allah. Membawa peningkatan iman Islam kami di madang panjenengan ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami. Sembuhkanlah yang sempurna. Hancurkan sarang-sarang jin, energi-energi negatif, racun-racun jin yang ada dalam diri kami ya Allah, khususnya pada Ibu Resti ya Allah. Kabulkan ya Allah dengan izin radit dan ridhamu ya Allah, dengan izin dan kuasamu ya Allah, dengan cinta dan kasih sayangmu ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, dan berkah barakahipun Al-Quran Asma Allah, zikrullah, salawat Nabi, kabulkan ya Allah. Dan dengan kedudukan beliau ya Allah, kekasih pun panjenengan ya Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan. Kabulkan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya.
Iya kan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina. Ya Allah, kamu amin. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Masih sakit sini. Masih ada sisa-sisa energi negatif yang numpuk di sini. Yang awalnya mempengaruhi paling berat sih ke pikiran sama ke mata jenengan. Sini. Bismillah. Ya Allah. Ya, memang sering berat sini. Sakit gitu. Makanya kan dari awal juga sini tak fokuskan. Karena ini juga salah satu bagian titik terparah penumpukan energinya. Karena ini juga mengendalikan mata sama pikirannya panjenengan yang ke arah negatif. Sampai sakitnya ke mata enggak sini, ke alis? Iya. Untuk bagian sini, punggung apa leher udah gimana rasanya? Apa masih sering berat? Udah agak enteng.
Kalau lagi proses terapi kayak gini masih kumat kayak gini nggak apa-apa, biar tak maksimalkan kontak energi. Oh. Karena proses rukyah ya kayak gini bertahap, apalagi gangguannya udah lama, kategorinya udah tinggi, udah banyak energi negatif yang menumpuk, atau bahasa lainnya mungkin ada yang bilang buhul-buhul sihirnya udah numpuk. Ya sama aja ya, yang penting itu energi negatif lah, nggak baik buat kita, dan tujuannya memang merusak. Lebih tepatnya malah ke arah racun jin, racun yang disebarkan oleh golongan jin, jin santet, jin pelet dan lain sebagainya, yang memang sengaja membuat tubuh kita rusak, sakit, apa tujuannya gitu. Coba kali sambil ditahan juga istighfarnya, dikencengin, dikuatin di hati, biar nggak mudah kebawa pengendalian suara yang kayak gitu, refleks yang nggak bagus. Sengaja tak kontak titik-titik energi yang masih numpuk energi negatifnya, biar hancur, mudah-mudahan cepat hancur, cepat musnah, hilang pengaruhnya juga. Berarti ini udah berapa harinya ya Pak ya? Minggu ya? Minggu sore ya? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Persis 7 harinya ini ya? Betul. Oke, ya alhamdulillah udah banyak kemajuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Binglas, bahasa Jawanya minta binglas. Kalau sering-sering sendawa juga nggak apa-apa, itu bagus, energi negatif yang nguap. Ya kuatin istighfarnya, kuatin coba.
Astagfirullah. Tapi bener tadi enggak kumat blas. Ya. Oh, enggak. Ya syukur. Kalau memang lagi di rukyah kayak gini sih memang sengaja di kontak Ya. karena energi perukyah, energi doa juga otomatis ya energi negatifnya ada kayak benturan, ledakan-ledakan yang memicu kepada refleks bicaranya. Apa-apa. Silakan. Bismillah. Ya, langsung istighfar batin. Ya. Mandi pakai garam rukyahnya masih tetap lanjut? Masih pagi-pagi tak. Ya, oh, enggak apa-apa. Karena ini tadi nggak mandi. Enggak apa-apa, enggak enak badan enggak apa-apa. Berproses. Memang lemes, capek, rasanya ngantuk, males, ya. Biasanya malah itu mau ke arah kesembuhan. Yang sakit-sakit kan udah kemarin dikerokin sama, Ya. ya kan sampai merah. Ya. Berarti sudah. Insya Allah ini tinggal lemesnya. Kalau lemesnya udah mulai hilang, jangan mulai seger. Insya Allah itu sembuh. Harapannya gitu. Tapi ya seharian penuh nggak apa itu nggak kumat Nggak sama kumat, sekali. ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal pagi tadi mulai jam 6 pagi saya ajak jalan-jalan sampai jam setengah 10. Oh, lama Pak. Sampai Kemana? arah ke Purwokerto sana. Oh, jauh banget, Mbak. Ya, itu Enggak nyasar. nggak tahu jalan, nyasar gitu. Sehingga pulang sampai setengah 10. Oh, sampai setengah 10. Nyasar. Ke arah Purwokerto sana berarti jauh dong. Tapi biasanya kalau sudah capek atau mesti dia kumat, Kumat biasanya ya. Ini enggak tadi. Enggak, kebetulan enggak. Ya cuma ngeluh capek doang. Oke. Ya wajar, lumayan jauh perjalanan ya, jalan-jalan. Harusnya saya tanya orang lu, oh sana mau ke Purwokerto Pak sana. Wih. Tapi badan masih sering kaku-kaku enggak dengan ini? Alhamdulillah sudah agak mendingan. Tapi masih ada kayak kaku gitu berarti. Agak ngelamun. Oh, ngelamun iya. Kakunya Kakunya ada. udah enggak. Enggak. Ngelamun masih ada. Apa-apa. Energi-energi negatif, racun-racun yang masuk sampai ke dalam saraf udah mulai ngangkat. Alhamdulillah. Bersih nanti kan dihancurkan. Jangan kontak yang kakinya. Sampai ke saraf-saraf apa ya Pak Ustaz? Iya, karena tujuannya kalau jenengan memang dibikin
supaya gila. Tujuan utama malah ke situ. Makanya tujuannya refleksnya jenengan ngomong sendiri. Ya, biar jenengan kan dianggap orang lain seperti itu. Yang jauhnya dianggap gila, biar seperti itu. Lama-kelamaan aja nanti kalau larinya ke medis-medis, RSC ya repot, Pak. Dikasih obat menenang, bang, dosisnya tinggi, itu kan pasti pengaruh terhadap saraf aslinya gitu. Gitu. Makanya waktu pertama ketemu kalau bisa tidur tanpa penenang, udah jalani terus. Karena itu buat ngurangi konsumsi obat kimianya. Karena jenengan secara medis, secara fisik aslinya nggak sakit. Ini memang murni pengaruh gaib. Secara fisik insya Allah jenengan sehat. Kita kontak sekali lagi yang belakang. Terutama yang sini bagian. Allah. Bagian sini leher juga kan ada yang negatifnya udah ngangkat-ngangkat lagi kayak bentuknya mungkin kalau yang lihat kayak bisa kayak jarum penotok pembuluh biar perintah otak nggak nyambung, tapi jalannya refleks yang dikendalikan mereka gitu. Gaib-gaib dari golongan hitam yang dikirim itu. Kalau yang di kepala itu yang masih bandel di bagian tengkoraknya. Oh, iya. Karena di tulang. Oh. Iya, insya Allah kalau yang di bagian otak, dalam saraf-saraf udah mulai bersih. Kalau yang masih numpuk-numpuk energi negatifnya ini yang di bagian tengkorak. Yang di tulang sih. Iya. Makanya kalau dipegang di kepala mesti kok. Iya kan. Sini sama sini. Iya. Pasti kontak, pasti refleksnya jalan. Kan? Langsung iya. Gak apa-apa. Sambil dikuatin istighfarnya, zikirnya dalam hati. Astaga. Nah. Ya. Makanya kadang rukyahnya kayak gini Mbak, tak pijit-pijit. Iya. Biar energi negatif yang ada di sini misalkan di tulang yang keras-keras itu kalau dipijit, kalau di kayak gini kan biar cepet luntur.
Yang di sini juga sama, yang di kening sama alis kelopak sini. Sama nih, yang lama yang di tulang. Nah, kadang kalau yang nggak paham begitu mengobati orang kayak gini kena gangguan di kontak atau di rupiah, langsung refleks ngomong sendiri, dikira kesurupan. Nah, padahal enggak, ada yang memang kesurupan murni, ada yang memang pengendalian pikiran sama pengendalian pembicaraan lidah. Oh. Bismillah. Yang di rahang. Oh. Udah mulai tipis-tipis, hitamnya hitam udah tipis, nggak kayak awal itu sampai paku. Makanya alhamdulillah udah mendingan, banyak kemajuan. 7 hari alhamdulillah banyak kemajuan. Allah. Sengaja tak hentakin biar Allah. Biar bergetar, biar yang gumpal-gumpal energi negatif yang ngumpul-ngumpul pecah, hancur. Allah. Rata-rata memang energi negatif yang numpuknya tebel itu di bagian sendi, Pak. Okay. Ini kan tulang pun di bagian sendinya juga. Karena ada persendian tulang sana yang kayak ada lekukan-lekukan. Nah itu yang paling banyak numpuk buat rumah sebenarnya. Rumah jinnya. Awal mulanya kayak gitu. Bismillah. Kalau konteks itu
punya bolak-balik dihancurin, bolak-balik dipicit-picit biar cepat hancur, biar cepat bersih energi negatifnya. Allah Akbar. Kan paling parah kalau di belakang itu dibelikat, Pak. Paling seneng bersembunyi, salah satunya dibelikat. Kalau sini tengkuk, sini pintu masuknya jin, awal mulanya dari sini. Tapi badan sudah merasakan yang panas belum, Mbak? Belum ya. Kadang panas. Kalau di proses kayak gini, jenengan merasakan panas enggak? Enggak kan? Belum. Tahapannya ada, Pak. Kalau tak pegang kayak gini, nanti ada saatnya jenengan kerasa panas ini kayak dibakar. Harus sabar, tetap semangat, tetap yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Jangan kontak. Allah. Sudah. Jangan kontak. Karena saat proses di proses ruqyah seperti ini, energi negatif dimanapun insya Allah ya akan ini kontak, akan kerasa, karena insya Allah akan ikut terkikis, lama kelamaan ya hancur bersih. Ya Allah. Oke, untuk kali ini cukup dulu. Oke. Ya, semoga banyak kemajuan dan insya Allah segera diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang barokah buat kita, buat keluarga, buat orang tua, saudara dan tetangga, masyarakat semuanya. Amin.
Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali melalui video-video kami di Pak Tris channel YouTube. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu nggih, saudari dari Malang, Jawa Timur nggih. Yang kebetulan beberapa waktu lalu sih kurang lebih videonya udah hampir setahun ya. Sudah setahun lebih. Udah setahun lebih pernah saya upload, yang pada saat itu memang terhalang jarak, jadinya kita bantu dengan ruqyah online nggih. Ruqyah online, dan mungkin pemirsa nanti bisa lihat sendiri bagaimana reaksinya ketika di ruqyah pada saat online. Nah, ini alhamdulillah sudah hari yang ke-7 nggih. Alhamdulillah sudah banyak sekali kemajuan. Mungkin sih untuk saat ini saya pengen nanya sebenarnya yang Mbak Resti rasakan yang agak parah atau mungkin yang susah dikendalikan ngomong-ngomong sendiri itu berapa lama, Pak? Mbak? Itu ada kalau sebentar mau 3 tahun sih. Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Jadi ketika anak saya itu umur 3 bulan, itu saya sudah mulai oleng. Jadi sudah mulai blank pikiran, kemudian kosong matanya, ya. kemudian melihat tapi seperti tidak berfungsi. Jadi makan pun banyak yang jatuh-jatuh kayak gitu. Nggak bisa fokus berarti gitu. Iya, nggak bisa fokus. Jadi bawaannya tuh kayak gimana ya, melihat tapi tidak berfungsi. Sulit gerak kayak gitu. Sulit gerak juga. Awal-awal dulu sampai 3-4 jaman. Kaku, tidak bisa walaupun bergerak. Misalkan dibantu sama keluarga, suami, tetap saja kaku apa gimana? Tetap kaku. Jadi sampai ditidurkan di istilahnya di tempat tidur. Ditempatkan tidur kayak gitu, terus kaku, nggak bisa apa-apa. Bahkan pernah ketika mau sholat pun itu datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba ya. Jadi ketika saya mau sholat, gejala apa gitu? Nggak ada gejala apa-apa. Saya sudah pakai mukena atasan, bawahan memakai, tiba-tiba nggak bisa gerak. Sampai nangis, ya Allah, bantu saya ya Allah, saya ingin sholat duhur pas waktu itu. Itu sampai udah kaku, nggak bisa apa-apa sampai setengah jaman lebih kayak gitu. Suami cuma ngelihatin, karena dia nggak tahu juga harus ngelakuin apa gitu kan. Almarhum suami dulu tuh. Terus ya udah, akhirnya setelah setengah jam pokoknya istighfar aja dalam hati, sampai nangis-nangis kayak gitu. Udah cuma bisa nangis dan mekengkeng gitu. Terus akhirnya setelah istighfar yang panjang dan sebagainya, akhirnya bisa gerak, baru segera sholat. Dan kadang itu sholat sambil berbaring, kadang duduk sekuatnya. Dan rakaat pun sering lupa. Ini rakaat berapa, rakaat sudah ruku apa belum. Bahkan dulu itu pernah ngalamin sampai saya sudah ngentot apa belum, saya sudah makan apa belum, saya sudah minum apa belum, itu sampai lupa. Jadi adanya cuma kepala berat, badan kaku-kaku nggak karuan kayak gitu. Terus ya sudah kayak robot pokoknya tuh. Dan hati tuh kayak gersang, kayak sedih yang nggak tahu sedih kenapa. Terus bingung, nggak tahu bingung apa. Pokoknya kayak linglung, kayak nggak karu-karuan kayak gitu. Cuma bilang mati, gila kayak gitu, gila terus kayak gitu kan. Terus kadang bersikap kayak monyet ya Pak ya. Jadi pas waktu itu hewan-hewan gitu ya Pak. Ya betul, pokoknya binatang semua lah. Iya. Dalamnya itu keluar semua. Harimau, ular, serigala. Iya, sering mengaum juga. Bahkan ular. Bukan hanya ucapan tapi juga gerakannya. Nah,
sampai tetangga jatuh, tetangga datang gitu kan. Tetangga datang malu juga, cuma gimana lagi. Keadaannya memang seperti itu ya, Iya, kita ya nggak seperti bisa itu. tutupi ya. Memang Iya. kalau lagi seperti itu ya mau gimana lagi. Iya, Hanya bisa berpasrah mungkin deh. betul. Sampai teriak-teriak kayak gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya nggak kepengen, cuma udah hilang kendalinya kayak gitu. Hati nggak ingin, cuma Fisiknya nggak bisa iya, fisik nggak bisa mengendalikan. dikendalikan gitu Betul. ya. Omongan maupun gerakan nggak bisa dikendalikan. Cuma ya Allah, bantu aku ya Allah biar bisa mulut ini tuh biar biar berhenti gitu kan. Iya. Tapi sulit sekali rasanya waktu itu, Masya Allah. Jadi nggak tahu. Wah, luar biasa ya. Iya. Itu jelas satu hal yang Hmm, apa ya, menyedihkan, menyiksa, iya. bahkan orang tua yang mungkin ya ikut bingung, keluarga nggih. Iya. Jelas semuanya ikut bingung nggih. Mau gimana lagi lah, mungkin selama 3 tahun itu kan pastinya ya jenengan sudah berikhtiar lah kemana. Itu Iya. kurang lebih seperti apa mungkin nggak perlu sih disebutkan kemana-kemananya, nggak usah lah. Iya. Cuma ya sedikit banyak jenengan misalkan kemana, kira-kira daerahnya apa, metodenya kurang lebih gimana, buat berbagi pengalaman lah kepada pemirsa semuanya. Iya. Nggih. Saya waktu itu pernah pertama tingkat Boyolali dulu Oh, gitu iya. kan. Karena saya waktu itu domisili di Boyolali, Mm-mm. itu beberapa ustadz dari yang istilahnya sampai yang ternama waktu itu. Kemudian sempat ke Jogja juga pas waktu itu. Itu dengan metode kebanyakan bacaan sih. Bacaan ya. Ya, dan kebanyakan jin yang ikut saya tuh mesti meniru kan. Oh gitu. Dia malah sebelum menirukan. betul, sebelum ustadznya itu mengucap, saya sudah mengucap duluan. Kayak udah tahu gitu ya ayatnya. Betul, ayatnya sudah tahu semuanya. Jadi karena memang kebanyakan yang dipakai al-maksurat, zikir pagi petang itu, dan Iya, iya. saya sudah mengistiqomahkan itu sebelum ketika saya kuliah dulu. Oh, Jadi memang iya, sudah iya. lama kayak gitu kan. Dan ya sudah, ada juga yang sambil ada yang pakai minum herbal pas Oh, waktu di herbal. Bandung itu. Di Bandung, di Purwokerto itu juga pernah. Terus kalau di Malang itu ada yang pakai telur, Iya, telur sama minum kayak gitu. Terus apa lagi ya Pak? ada juga yang mungkin di apa biasanya kan ada yang pakai kayu di sendinya, di apa namanya ya, ditekan-tekan gitu enggak? Kalau itu enggak. Tapi pernah seperti kayak dipukuli gitu sih. Dipukuli. Iya, jadi pakai kayu kecil dipukul gitu. Nah ya misalkan seperti itu. Memang ada yang pakai metode seperti itu sih. Iya. Ada yang pakai sajadah juga kayak gitu. Terus sudah. Luar biasa nih Pak. Menurut jenengan sendiri yang merasakan waktu itu memang apa, alhamdulillah ada sedikit demi sedikit perubahan ke arah lebih baik atau gimana yang jenengan rasakan pas ikhtiar ke berbagai tempat itu gimana? Jadi ada yang memang saya merasakan. Jadi dulu tuh pernah itu pas awal-awal masih berapa ya? Masih 6 bulanan, hampir 1 tahunan itu mengalami itu ada perkembangan. Jadi ke salah satu ustadz yang beliau itu bisa merasakan, beliau cuma membaca Al-Quran biasa aja, nggak dekati saya, nggak ada apa. Itu karena saya 7 hari 7 malam tidak tidur sama sekali. Belas 1 menit pun ngantuk sekali, tapi nggak bisa tidur sama sekali. Oh, maksudnya memang kondisi jenengan yang nggak bisa tidur. Betul. Jadi 7 hari 7 malam nggak bisa tidur, ngantuk, badan kaku-kaku, capek sekali, menguap tok tapi nggak bisa tidur. Sudah minum paracetamol, sudah minum apa pokoknya obat-obat tidur kayak gitu nggak mempan. Terus coba yang herbal juga pakai pala gitu, pala ditumbuk gitu kan. Itu juga nggak kodal. Setelah itu berarti panjenengan berusaha berobat sama bapak, ditemani bapak? Sama bapak, sama adik juga. Sama adik juga? Iya, jadi adik yang perempuan? Adik perempuan. Adik saya yang pertama. Iya, jadi
ditemani sama beliau ke di Malang situ ke pengobatan jamu seduh. Jamu seduh. Jadi dibuatkan jamu kayak gitu tiap 3 hari sekali saya ke sana. Beliau mesti ngecek kondisi tubuh saya ya dipegang tubuhnya, entah diraba-raba dirasakan energi apa-apa kayak gitu, terus nanti dibuatkan jamu setiap 3 hari. Saya dulu divonis kena skizofrenia oleh beliau kayak gitu. Jadi memang karena kondisi emosional tertekan, emosional, kemudian juga banyak pikiran, dan itu penyembuhannya membutuhkan waktu yang lama katanya. Minimal 6 bulan. Saya nggak boleh puasa juga karena membutuhkan nutrisi kan. Kayak gitu. Terus suruh memperbanyak bacaan alhamdulillah kayak gitu. Terus sampai ke beliau, terus habis itu karena nggak ada, belum ketemu perkembangannya, ganti lagi ke Gus X di Malang kayak gitu. Di sana saya kayak dipukuli kayak gitu, sakit semua wis. Terus diajak ke kamar mandi, di sana disiram. Dimandikan. Enggak dimandikan, kayak dikucur. Dikucur iya. Di kepala. Iya. Pakai air. Seperti itu. Terus dikasih air, suruh minum, kemudian dikasih kayak tempelan apa yang dirajah. Ada tulisannya suruh nempel ke punggung kayak gitu. Terus habis itu tak pikir-pikir kok badan saya sakit semua wes, enggak wes, nanti daripada dipukul lagi. Udah ganti lagi terus ke sebuah lembaga di Malang kayak gitu yang khusus menangani tentang ruqyah. Kayak gitu. Ada lembaga tersendiri dan lembaga itu memang non profit tujuannya untuk menolong kayak gitu. Jadi karena kondisi saya nggak boleh bayar, bukan di sana nggak ada tarif dan sebagainya. Cuma kita infak, dimasukkan di sebuah kotak dan itu bukan buat ustadznya dan sebagainya kayak gitu. Jadi dan karena kondisi saya malah nggak boleh ngasih kayak gitu kan. Setiap minggu dijadwalkan kayak gitu, bahkan ada pengajiannya juga kayak gitu. Cuma ya memang saya rasakan kok, tapi belum ada perkembangan gitu. Belum ada juga perkembangan. Ada cuma sedikit lah. Gitu ya, ada cuma sedikit kayak gitu. Terus sampai hampir putus asa waktu itu, sempat terpikir ingin bunuh diri itu sering. Gitu, jadi cuma itulah penyemangat saya adalah anak saya gitu kan. Anak saya sudah kehilangan bapaknya, masa dia harus kehilangan ibunya juga gitu kan. Dan saya mikir amal saya masih kurang untuk menghadap Allah gitu. Kalau saya bunuh diri pasti nanti masuk neraka. Sudahlah, saya harus bismillah, saya harus ikhtiar kayak gitu. Terus ya sudah, dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya bismillah ke Purbalingga aja makanya saya akhirnya setelah sekian tahun ya, akhirnya baru menghubungi jenengan lagi kayak gitu. Iya gitu. Karena dulu kan pernah jenengan mau berniat ke sini juga kan, tapi memang saya banyak pertimbangan karena jarak ya. Saya mending menyarankan dan mendoakan memang semoga panjenengan menemukan sama seseorang yang di sekitar panjenengan saja, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kan seperti itu. Insya Allah adalah, sampai saya bilang kan seperti itu. Iya karena memang ya jauh, ya mungkin jenengan masih punya anak kecil, kesibukan dan lain sebagainya, berpikir sampai ke arah situ. Jadi saya sarankan ikhtiar dulu lah ke lingkungan panjenengan, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Kalau terpaksanya belum lah kan, makanya ke sini kan gitu. Itu pun bismillah diberani-beranikan karena kondisi setiap saat ngomongnya itu terus gila gitu kan. Jadi semakin ini ya intensitasnya semakin cepat. Betul. Refleksnya itu ya. Betul. Jadi saya itu seperti ibarat mayat hidup. Saya cuma bisa melihat ketap-ketip, tapi saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu kan. Saya sampai titik di mana di situ tuh kayak ya Allah, sedih banget rasanya, nggak bisa nyuapi anak, nggak bisa mandikan anak,
nggak bisa nyuci piring. Mungkin kalau orang normal biasa gampang lah yang namanya nyuci Iya. piring, tinggal kosak-kosak kayak gitu kan. Tapi saya tuh kayak kaku, jadi ini sabun, ini piring, sakit, capek gitu. Susah koneknya berarti ya yang Iya, dalam pikiran gitu ya. betul. Jadi makan pun terasa nggak enak, nggak nyaman, tidur pun tidak bisa nyenyak, sering mimpi-mimpi kayak gitu dan sampai bingung, saya tuh harus ngapain kayak gitu. Dan pastinya kalau mau melakukan ibadah tuh kayak males banget. Entah kenapa ketika mau sholat itu badan tuh kayak kaku-kaku. Bahkan jadi kadang tuh saya sholat itu ya udah sambil duduk kayak gitu. Kadang bener-bener nggak kuat kepala, buatnya nggak kepala aja udah nggak kuat. Itu sampai tidur kayak gitu. Jadi ya Allah, berikanlah saya pertolongan-Mu ya Allah, berikanlah hamba petunjuk. Ikhtiar apa yang harus hamba lakukan kayak gitu kan. Ya sudah kayak gitu. Luar biasa. Nah, alhamdulillah, tapi tetap alhamdulillah jangan diberikan kekuatan iman ya. Alhamdulillah diparingi masih kuat ya hingga hari ini. Alhamdulillah. Walau tertatih-tatih kayak Iya, gitu kan. betul, tapi tetap masih diberi kekuatan ya. Gitu. Karena termasuk ya boleh dibilang memang termasuk dikuatkan jenengan udah gangguan selama itu. Kalau menurut saya kan dulu pernah sampaikan ya, berarti sekitar 6 tahunan lah, 6 tahun lebih apa 7 tahun malah gitu. 7 tahun. 7 tahun. Iya, kalau waktu yang jenengan bilang 6 tahun itu kan pas pada waktu 2022. Oh, itu ya. Ketika di Rukyah orang-orang juga saat ini tuh waktu itu 7 tahun udahan. Dan Masya Allah, rasanya memang semakin kaku rasanya Nah, tuh. itu. Kalau apa energi negatif terutama Nyun Sewunnya dari tingkatan jinnya itu agak tinggi, dibiarin tuh memang sakitnya akan semakin parah. Iya. Walaupun mungkin dibantu dengan pengobatan medis ataupun pengobatan lain yang ya notabene membantu itu, tapi kalau nggak sampai ke sumbernya ya akan tetap sama sih. Kadang berkurang sedikit, nanti kan misalkan beberapa hari kayak kumat lagi karena itu sosok gaibnya kuat lagi. Kadang seperti itu. Ada metode yang mungkin mengusir, ada metode yang melemahkan, kan seperti itu. Nah, kalau insya Allah yang di kita itu kan metodenya memang boleh dibilang agak berbeda apa ya dengan yang lain tuh. Yang pertama memang kalau pengobatan sini pembersihan sosok dulu. Sosok-sosok gaib yang mengganggu itu insya Allah dengan izin Allah dibersihkan semua lah. Ditarik semua dari badan-badan pasien. Setelah itulah baru kita fokus kepada pembersihan sarang-sarang jin, racun-racun jin yang itu disebut dengan energi negatif. Dan itulah yang membuat sakit pasien, sakit korban, seperti itu. Karena sudah banyak sekali penumpukan energi terutama di bagian sendi-sendi. Itu yang menyebabkan sakit secara fisik karena menghambat peredaran pembuluh darah sebenarnya. Apalagi kaitannya dengan saraf. Yang dengan alami itu kan memang tujuannya ke arah sana. Dengan supaya gila. Makanya tujuan awalnya mereka memang menyerangnya bagian saraf otak dengan gitu. Makanya refleks seperti itu bisa dikendalikan dan lain sebagainya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Ya, tapi ya ya masih alhamdulillah. Iya. Nggak nyangka juga sih jenengan bisa sampai ke sini kan gitu. Jauh ya. Sebenarnya kadang ya gimana rasanya lah, jauh ya gimana ya Allah. Satu sisi saya memang ya jujur aja ya kasihan kan kita kontak chattingan ternyata kan memang katanya belum ada perkembangan yang berarti. Nah, saya takutnya memang makin hari makin parah, memang tujuannya kayak gitu. Jadi, alhamdulillah kontak janjian lah mungkin inilah saatnya Allah mempertemukan kan seperti itu nggih. Nah, kurang lebih udah berarti 7 hari ini yang dirasakan jenengan gimana itu monggo
boleh diceritakan mungkin. Nggih. Saya lihat sih alhamdulillah kayaknya udah tiap hari ngepel tiap hari itu apa udah enakan badannya gitu loh, kadang mulai ya jadi nggak enak sendiri tapi alhamdulillah juga sih udah sangat-sangat berbeda kan seperti itu. Mungkin diceritakan mungkin selama kurang lebih 7 hari di sini apa yang jenengan rasakan, di perbedaannya kok waktu datang pertama ke sini kan saya juga lihat seperti itu nggih. Ya. Sampai hari ini gimana? Mungkin bisa diceritakan lah saya sedikit buat pengalaman dan buat mudah-mudahan ada hikmahnya juga bagi para pemirsa semuanya gitu. Jadi pas awal datang ke sini tuh memang semuanya kaku, sering ngomong gila, mati kayak gitu. Terus perasaan tuh sedih yang nggak tahu sedihnya gimana, bingung, linglung, kaku. Aura wajah tuh kayak nggak tahu ya, kayak peteng gitu. Saya merasakan sendiri, cuma gitu. saya juga nggak tahu gimana gitu kan. Terus ya setelah diterapi, alhamdulillah dari semakin hari itu semakin badan tuh mulai berkurang kaku-kakunya. Dari hari ke hari tuh badannya tuh mulai berkurang juga beratnya kayak gitu kan. Kepala yang tadinya benar-benar berat kayak ngalamun banget itu juga mulai berkurang, terus juga intensitas ngomong gilanya juga berkurang. Makanya saya juga mikir sambil olahraga, sambil mengisi waktu nggak ada kegiatan dan badan saya sudah agak enakan gitu. Saya tuh sebenarnya senang yang namanya bersih-bersih atau apa, cuma ya karena kondisi waktu itu aja ya, betul yang memungkinkan. Nggak memungkinkan, jadi ya dulu tuh cuma ketip kayak gitu. Mau gerak itu aja udah sulit, dulu tuh banyak sekali berbaring. Jadi ngelakuin apa tok yang penting terus udah berbaring, ngelakuin apa tok yang penting berbaring. Sekarang alhamdulillah Allah Maha baik gitu kan. Jadi melalui wasilah jenengan gitu, saya bisa lebih enak beraktivitas kayak gitu. Alhamdulillah, ya. Itu Jadi, yang diharapkan dimintakan kita semua kepada Allah. Mudah-mudahan panjenengan khususnya nggih diberikan kesembuhan yang sempurna lah. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Okay. Tapi pernah ini ya, kan ada tahapan-tahapan rukyahnya yang sebelum saya yang pada video sebelumnya saya juga jelaskan. Misalkan dampak dari rukyah. 1, kadang badan terasa pegel-pegel. Yang kedua, merasa lemas, kayak capek banget, kayak memang benar-benar tenaganya dikuras. Yang berikutnya, kadang badan itu merasa kayak meriang, memang kayak apa bahasa Malangnya itu Pak, merengengeh bahasa mriki nek Purbalingga nih. Itu bisa seperti itu. Kadang ada bagian-bagian tubuh tertentu memang terasa sangat-sangat panas. Ada yang seperti itu. Kadang ada juga yang bagian tertentu itu sering merinding sebagian tapi loh. Nah, itu kurang lebihnya seperti itulah. Yang jenengan rasakan beberapa hari ini yang mana itu? Saya sudah sampai tahap yang apa? Yang lemes tuh sudah. Jadi awal-awal tuh lemes. Sekarang juga sebenarnya masih lemes, ngantukan kayak gitu. Lemes, ngantukan, capek. Kalau beberapa hari kemarin itu meriang. Oh ya, itu ya. Iya. Habis sebenarnya sih itu sudah saya rasakan sejak habis terapi pertama. Terapi pertama, kedua itu cuma nggak terlalu tak gubris. Tapi semakin lama semakin hari kok semakin nggak enak rasanya, makanya sampai minta tolong bapak gitu buat ngeroi gitu. Dan ternyata merah-merah semua memang kayak gitu. Dan agak entengan sih setelah dikeroi kayak gitu. Cuma kalau yang untuk merasakan tahap yang keempat tuh saya masih belum. Yang katanya jenengan itu panas semua itu masih itu belum. Bisa nanti pada saat proses rukyah ataupun mungkin pada saat sendiri kadang merasakan badan itu memang panas. Itu enggak apa-apa juga sih. Ya walaupun masing-masing orang juga tentunya berbeda-beda karena banyak faktor ya. Adanya gangguan masing-masing pribadinya bagaimana dan lain sebagainya. Intinya banyak faktor yang menyebabkan memang orang satu dengan yang lainnya bisa merasakan yang berbeda, kan seperti itu. Ya
mudah-mudahan Allah benar-benar memberikan kesembuhan yang sempurna buat panjenengan dalam waktu-waktu yang dekat ini ya, agar mudah-mudahan bisa segera kondur Iya. bertemu putra, ibu dan lain sebagainya. Pastinya kan panjenengan kangen. Oke. Oke, Bapak juga sama seperti itu. Bukan berarti saya mengusir loh, Pak, bukan. Tapi itu memang niatan baik saya juga. Mudah-mudahan panjenengan cepat diberikan kesembuhan agar panjenengan bisa kondur, bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Kan kados niku. Nggih. Mungkin sih hanya itulah bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Nggih. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan walaupun mungkin santai dan amburadul, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya buat pemirsa semuanya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan tentunya banyak salah kata yang tanpa disengaja maupun disengaja, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.